Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima faman nasiya falyastaqi, amma ba'du. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan video kali ini kita akan membicarakan beberapa hadis. Ada sekitar 6 hadis. 2 di antaranya berisi larangan, 4 lainnya berisi kebolehan. Kebolehan apa dan larangan apa? Yuk kita bacain. Yang pertama, saya yakin 2 hadis pertama ini mungkin pernah antum dengar. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik dan Abu Sa'id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zajara au fi lafdin wa fi lafdin akhar naha an syurbi qa'iman. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita berdiri saat kita minum air. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dengan nomor hadis 2024 dan 2025. Hadis lainnya yang berisi larangan untuk kita minum sambil berdiri adalah riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim 2026. Yang tadi kita bacakan hadisnya di muqaddimah, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Bahkan barang siapa yang lupa dan dia minum dalam keadaan berdiri, hendaknya ia muntahkan air tersebut. Dia upayakan untuk keluar kembali. Nah, itu 2 hadis yang berisi larangan, atau minimal zahirnya kita lihat adanya larangan. Bahkan larangannya diawali dengan la an-nahiyah, kemudian fi'il mudhari'nya disematkan padanya nun taukid ats-tsaqilah yang menunjukkan ketegasan dalam larangan tersebut. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan? Kita bacakan yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dengan nomor 1637 dan Al-Imam Muslim 2027 dari Ibnu Abbas. Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'im. Kata Ibnu Abbas dalam hadis ini, aku pernah memberi Rasulullah minum dari air Zamzam, kemudian beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Menunjukkan kebolehan karena dilakukan oleh Rasulullah. Perilaku Rasulullah adalah dalil hujjah bagi kita. Hadis kedua 5615 nomornya di dalam Sahihul Bukhari dari Ali ibn Abi Thalib, bahwasannya beliau pernah minum dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau berkata, sungguh orang-orang aku lihat kayaknya enggak pada suka kalau mereka minum dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau berkata, wa inni ra'aitun nabiyya fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Tapi ingatlah, aku pernah melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri sebagaimana aku lakukan seperti saat ini. 2 hadis kuat sahih yang menunjukkan kebolehan minum dalam keadaan berdiri. Ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad dengan nomor hadis 797 dari Ali bin Abi Thalib juga, bahwasannya beliau syariba qa'iman, minum dalam keadaan berdiri. Fanadhara ilaihi an-nasu ka'annahum ankaruhu faqala ma tandurun. Lalu beliau melihat orang-orang kok pada ngeliatin beliau gitu, seolah-olah mengingkari perbuatannya, sehingga beliau berkata, "Ma tandurun, apa yang kalian lihat-lihat? Kenapa kalian melihat-melihatku seperti itu? In ashrab qa'iman faqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab qa'iman." Kalaupun saya minum berdiri, karena saya pernah melihat Rasulullah minum berdiri. Kalau saya minum duduk, karena Rasulullah telah mencontohkan minum dalam keadaan duduk. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir bahwasannya hadis ini sanadnya sahih. 3 sudah hadis yang menunjukkan kebolehan. Yang keempat, yang terakhir, riwayat Imam At-Tirmidzi 1881 dari Ibnu Umar, kunna na'kul ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Dulu kami biasa di zaman Rasulullah, ada Rasulullah di sekitar kami makan dalam keadaan berjalan. Wa nashrab wa nahnu qiyam, dan juga kami minum dalam keadaan berdiri. Tidak dilarang, tidak diingkari oleh Rasulullah. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Nah, bagaimana mengkompromikan 2 hadis dengan 4 hadis tadi? 1, lisan Nabi melarang. 2, perilaku Nabi menunjukkan kebolehan untuk minum dalam keadaan berdiri.
Nah, para ulama kemudian mengkompromikan hadis-hadis tersebut bahwa innama huwa mahmulun 'alal irsyad. Sesungguhnya larangan yang ada dalam dua hadis yang tadi kita sebutkan dibawa atau diarahkan pada bimbingan dan anjuran saja, adab dan akhlak saja ya. Bukan menunjukkan larangan yang apabila dikerjakan menjadi sebuah keharaman, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, laisa fi hadhil ahadits bihamdillahi iskalun wala fiha dha'fun bal kulluha sahihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadis-hadis tersebut, hadis-hadis tadi yang kita bacakan adalah hadis-hadis yang tidak ada kedhaifan, tidak ada kelemahan di dalamnya, semuanya sahih. Was-shawabu fiha anna an-nahya fiha mahmulun ala karahatit tanzih. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis diarahkan dibawa pada karahatut tanzih, makruh, tapi makruhnya tidak sampai derajat mendekati keharaman. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'ima fa bayanun lil jawaz. Adapun perilaku Rasulullah, maka itu adalah sebagai penjelasan yang menunjukkan sebuah kebolehan minum untuk dalam keadaan berdiri. Fala iskala wala ta'arud, tidak ada masalah kalau begitu dan tidak ada pertentangan. Namun teman-teman, sebelum kita simpulkan bahwa boleh minum sambil berdiri karena dicontohkan juga oleh Rasulullah dalam perbuatannya, perlu kita ingatkan yang afdal adalah minum dalam keadaan duduk tentunya. Dan yang mirip dengan kasus ini yaitu adanya larangan dari lisan Rasulullah atau ucapan, namun juga ada contoh kebolehan dari Rasulullah adalah seperti Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Ya, artinya apa? Membasuhnya, berkumurnya dan lain sebagainya itu bilangannya 1 kali saja. Namun yang afdol yang biasa dilakukan dengan kontinu oleh Rasulullah adalah 3 kali memang. Tapi boleh 1 kali sah. Kemudian juga Nabi pernah tawaf sedangkan beliau berada di atas kendaraan yaitu unta. Padahal yang akmal, yang sempurna adalah dengan berjalan. Jadi ada banyak contoh dalam kasus yang mirip dan serupa dengan minum dalam keadaan duduk atau berdiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Intinya sekali lagi, boleh kita minum sambil berdiri, khususnya bila kita dalam keadaan yang kesulitan untuk mencari tempat duduk. Namun yang afdal adalah minum dalam keadaan duduk. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.